Saudara pemirsa, jumpa kembali dalam acara Today's Inspiration. Saya harap Anda terus dapat menikmati acara ini. Topik kali ini berjudul Bulan. Khalil Gibran, seorang sastrawan, berkata, kalau kita ingin mencapai ujung daripada apa yang harus kita ketahui, kita akan berada di dalam permulaan apa, mengenai apa yang harus kita rasakan. Waduh, kalau bicara bulan, merupakan suatu benda alam yang indah, bukan? Tapi entah mengapa kita melihatnya di rumah kok sama dengan di pantai Bali. Tapi kalau di pantai Bali, kok rasanya berbeda ya saudara? Rasanya lebih indah di pantai Bali. Cahayanya sepertinya lebih temaram daripada di rumah. Padahal bulannya sama saudara. Ya rupanya keadaan dan emosi serta perasaan saja yang sedang dibuai turut berperan dalam menimbulkan perbedaan itu. Orang menikah juga dikaitkan dengan bulan, yakni kalau baru menikah katanya honeymoon atau berbulan madu. Rasanya nikmat benar ya. Tujuannya biar nanti terus dapat menikmati hidup yang indah selama-lamanya. Bulan madu menggambarkan keindahan suatu pernikahan yang walaupun kadang-kadang nantinya tidak seindah aslinya, tapi dilihat sisi baiknya dahulu. Sebenarnya semua itu tergantung pada si pemegang peran untuk membuatnya indah atau tidak. Oleh karena itu, sebaiknya pasangan yang sudah menikah melakukan bulan-bulan madu yang lain untuk menjaga kelanggengan pernikahannya. Banyak benda di dunia mempunyai makna yang berbeda bagi sesama manusia. Bukan bendanya yang berbeda, tapi moodnya atau perasaannya membuat benda itu berbeda. Seperti keindahan bulan tadi saudara. Apalagi pada kaum perempuan, mood itu sangat berpengaruh. Entah ia sedang mengalami stres, khawatir, atau datang bulan, atau perasaan lain. Tiap saat kondisinya bisa berubah. Moodnya itu sangat berpengaruh pada keputusan yang akan diambil, yang mudah berubah-ubah dan sering tidak dimengerti oleh pasangannya. Mood ini juga dipengaruhi oleh metabolisme tubuh yang tidak ada pada kaum pria. Masalah-masalah kecil akan sangat berpengaruh dan menjadi masalah besar. Itulah sebabnya ada istilah datang bulan pada kaum perempuan yang membuat emosinya tidak stabil. Khalil Gibran, seorang penyair dan pengarang yang lahir di kota Bahari, sebelah utara Lebanon, berkata, sebagai pemuda, ia dan keluarganya berimigrasi ke Amerika, di mana ia belajar dan memulai karirnya sebagai ahli literatur, dan karya sastranya ditulisnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ungkapan perasaan ditulis dalam Sun and Foam atau pasir dan buih di laut. Dia mengatakan, dia selalu berjalan di dalam pantai. Dia berjalan di dalam pasir dan juga busa-busa air laut. Ombak yang tinggi akan membuat jejak-jejak kaki terlihat, dan angin yang meniup akan meniup pergi busa-busa dari laut. Namun laut dan pantai itu akan tetap ada di sana seumur hidup, ya kan? Dia berkata dengan puasnya, seperti tadi sudah saya ungkapkan, kita akan lanjut lagi dengan apa yang akan dipikirkannya. Suatu ungkapan perasaan tadi yang diungkapkan Khalil dapat juga mengungkapkan perasaan kita waktu kita melihat bulan purnama atau sabit. Saudara pemirsa, ungkapkanlah perasaan Anda biar Anda merasakan ungkapan keindahan Anda. Berikut ini kisah sebuah perubahan tindakan yang mengikuti perasaan menjadi tindakan yang positif. Ada dua gadis pekerja pada sebuah perusahaan yang sama, namanya Nona Wang dan Nona Chang. Keduanya memiliki karakter yang berbeda dan karenanya tak dapat sharing atau bertukar pikiran bersama. Walaupun keduanya tidak saling membenci, namun mereka bukanlah sahabat karib dan tidak saling mengagumi searah kerja serta sifat masing-masing. Suatu hari Nona Chang meminta teman kerja yang lain, Pak Chow, untuk menegur Nona Wang agar ia memperbaiki serta mengontrol dorongan emosinya. Sebab kalau tidak demikian, tidak akan ada orang yang mau berteman dengannya. Pak Chow menyetujui permintaan Nona Chang itu. Setelah beberapa hari, Nona Chang berpapasan dengan Nona Wang.
Ternyata terjadi perubahan dalam sikap Nona Wang itu. Dia menegur Nona Chang dengan ramah dan sopan. Yang itu Nona Chang melihat Nona Wang telah berubah menjadi seorang pribadi baru. Seorang pribadi yang menyenangkan dan disukai banyak orang. Nona Chang lalu bertemu Pak Chow untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, serta menanyakan resep yang dipakai Pak Chow menasihati Nona Wang. Pak Chow menjawab, "Saya hanya berkata kepada Nona Wang, saat ini ada banyak orang yang memuji dan mengagumimu, terutama Nona Chang secara istimewa mengatakan bahwa engkau sangat lemah lembut, mampu mengontrol emosi, serta disukai banyak orang." Nona Chang tertegun akan kehebatan Pak Chow yang telah mengubah pribadi Nona Wang itu. Ternyata saudara, pujian adalah bunyi yang paling indah dari segala jenis bunyi-bunyian di telinga manusia, saudara. Pujian dapat menciptakan suatu perubahan. Pujian dapat mengendalikan perasaan orang. Oleh karena itu ada beberapa tips. Yang pertama, hidup ini silih berganti. Saudara pendengar, hidup ini tidak pernah stabil. Ia akan selalu berubah. Walaupun keadaan berubah, sebaiknya keyakinan kita jangan berubah. Kita tidak dapat menghindari hidup yang selalu akan berubah, namun kita dapat mengatasinya dengan keyakinan yang teguh bahwa kita dapat mengatasinya. Kalau gelombang kesusahan datang, kita harus menerimanya dan berpikir bahwa saya ini sedang diuji, bukan mengalami kesukaran. Kalau kelak saya lulus, saya pasti akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ada seorang kaya yang luar biasa. Dia berpikir akan selama-lamanya kaya. Dia tidak menjaga kesehatannya. Akhirnya suatu penyakit yang berat datang menggerogotinya. Selain uangnya juga menggerogotinya. Habis semuanya untuk pengobatan. Dia terpaksa berhenti berkarya. Di dunia ini tidak ada yang kekal, saudara pemirsa. Namun kalau keyakinan kita kuat, apapun gelombang yang datang dalam kehidupan kita, kita siap sedia untuk pulang ke rumah Bapa. Yang kedua, jangan diombang-ambingkan perasaan. Saudara pemirsa, hidup kita jangan sekali-kali diombang-ambingkan oleh perasaan atau keadaan di sekeliling kita. Kalau ada halangan, perasaan dan keadaan tidak dapat menolong kita. Jangan kita dipermainkan oleh perasaan kita, sehingga pikiran kita menjadi buntu. Hidup kita harus bergantung kepada pencipta kita. Badai sebesar apapun yang menerpa kita, kalau kita berpegangan pada Sang Pencipta, kita akan dapat bertahan. Ia memberikan kita pengharapan yang kekal. Yang ketiga, berubah untuk berbuah. Kalau keadaan kita memang tidak sesuai dengan keinginan kita, berubahlah. Einstein berkata, kita tidak dapat mengubah keadaan kita kalau tindakan kita itu juga. Kita harus berubah dan mengambil tindakan yang lain atau langkah yang baru. Maka kita akan mengalami keberhasilan yang akan memberi buah kepada sekeliling kita. Nah saudara, Anda boleh saja mengungkapkan perasaan Anda pada saat melihat ciptaan Tuhan. Anda boleh saja bersyair atau membuat puisi. Tapi jangan Anda terhanyut dengan perasaan saja dan tidak mau bertindak. Bulan akan terbit setiap malam. Jangan khawatir saudara. John Cardan Collins berkata, separuh kesalahan dalam hidup kita adalah kita memakai perasaan. Waktu kita harus berpikir. Dan berpikir waktu kita harus mengungkapkan perasaan. Betul tidak saudara?